Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian akan menyampaikan kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Topik 3, Konsep Remote Sensing Optis, segmen 6, Jenis Koreksi bagian pertama. Pada segmen kali ini akan dijelaskan mengenai pendekatan koreksi atmosfer yang mungkin bisa dilakukan. Ada 6 pendekatan yang akan dijelaskan, yaitu pertama, abaikan efek atmosfer sepenuhnya. Yang kedua, menggunakan kalibrasi dengan pengukuran parameter spektra secara in situ. Yang ketiga, menggunakan pemodelan dengan parameter yang ditentukan dari data historis citra. Yang keempat, menggunakan model atmosfer dengan parameter yang ditentukan dari data meteorologi secara simultan. Yang kelima, menggunakan penghapusan efek atmosfer orde pertama. Yang keenam, menggunakan persamaan transfer radiasi. Metode yang dipilih tergantung pada jenis sensor yang digunakan dan masalah penelitian. Pendekatan pertama untuk koreksi atmosfer adalah pengabaian efek atmosfer itu sendiri. Pendekatan ini dapat diterima dalam kondisi tertentu, yaitu pertama, aplikasi non-ilmiah, seperti kebutuhan-kebutuhan perjalanan untuk mengetahui lokasi geografis, pemetaan batas kontak air dengan daratan, dan sebagainya. Seperti saya tunjukkan contoh di atas adalah tampilan citra Landsat 8 untuk Danau Toba, dan di sebelah kanan adalah foto dari Danau Toba, di mana di situ apabila kebutuhannya bukan untuk empiris, hanya untuk mengetahui kondisi-kondisi umum suatu lokasi, maka efek atmosfer bisa diabaikan. Pendekatan ini dapat diterima jika tidak dilakukan perbandingan dengan citra lain. Kemudian, pendekatan ini juga dapat diterima apabila aplikasi bukan untuk analisis secara temporal. Karena membandingkan citra multitemporal secara ilmiah memerlukan kalibrasi dan koreksi atmosfer. Pendekatan kedua melalui kalibrasi dengan pengukuran spektra di lapangan. Pada pendekatan ini, koreksi atmosfer dilakukan berdasarkan perbedaan antara pengukuran lapangan dan hasil remote sensing. Pada pendekatan ini juga umumnya melibatkan serangkaian titik atau lokasi yang terisolasi untuk mempermudah pencarian lokasi dalam citra. Pendekatan yang ideal harus dilakukan secara bersamaan dengan waktu akuisisi satelit di lokasi tersebut. Sehingga kelemahan pendekatan ini bahwa parameter koreksi tidak dapat dialihkan ke lokasi atau waktu lain. Karena kondisi lokasi yang berbeda, maka kondisi permukaan juga bisa berubah. Kelemahan lainnya yang muncul adalah perbedaan kondisi atmosfer dari satu lokasi ke lokasi lain, meskipun dalam satu scene citra. Mengurangi kelebihan penginderaan jauh, di mana kerja lapangan dan waktu diperlukan sangat banyak. Sehingga seringkali pendekatan ini tidak layak untuk diterapkan. Bisa diilustrasikan bahwa dalam area ratusan kilometer persegi bisa dilakukan pengambilan data dengan satelit hanya dalam waktu kurang dari 1 detik, sedangkan pengukuran lapangan bisa dalam waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan, sehingga kondisi atmosfer sudah berubah dari waktu akuisisi. Terlebih, kalau ada awan di suatu area, maka data pengukuran lapangan tidak bisa digunakan. Pada kasus tertentu yang memungkinkan dilakukan kalibrasi in situ, misalnya area kajian yang sangat sempit dan citra memiliki resolusi tinggi, maka koreksi bisa dilakukan dengan membandingkan antara spektra citra dengan spektra lapangan. Seperti yang ditunjukkan oleh citra Hyperion berikut. Di sebelah kiri adalah citra Hyperion. Yang saya tandai dengan tanda plus ini adalah target pengukuran di lapangan. Kemudian di lapangan diukur spektra di titik tersebut. Kemudian pada titik tersebut dibandingkan antara spektra reflektans dari lapangan
dan juga dari Hyperion atau dari citra Hyperion. Maka di situ akan tampak bahwa dari lapangan akan berbeda hasilnya dengan yang dari Hyperion. Perbedaan inilah yang dialamatkan sebagai efek atmosfer. Maka di situ serangkaian konversi perlu dilakukan sehingga bisa batas antara lapangan dan Hyperion perbedaannya bisa diminimalisir. Pendekatan ketiga adalah menggunakan pemodelan dengan parameter yang ditentukan dari data citra historis. Input model didasarkan pada citra untuk lokasi geografis yang sama dalam waktu tertentu, misalnya dalam 1 tahun, sehingga di situ dibutuhkan data citra yang sangat banyak untuk bisa dimodelkan kondisi atmosfernya. Pendekatan ini bisa diterima jika menggunakan sensor dengan resolusi rendah karena perbedaan kondisi atmosfer dari satu tempat ke tempat lain berbeda. Bahkan dalam jarak dan periode temporal yang relatif pendek, sehingga pendekatan ini berupa generalisasi. Demikian kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk geothermal. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.